Sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita dijelaskan di sini tentang perkara jihad dan juga penutup daripada bahasan jihad ditutup oleh Imam Al-Haddad. Kalau muslim sama muslim saling berantem itu bukan jihad. Itu ringkasnya. Muslim sama muslim saling menumpahkan darah demi kekuasaan, demi tahta, demi kedudukan. Pengen jadi penguasa hingga dia galang massa untuk ribut, untuk berkelahi. Nah, itu bukan jihad. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan jihad. Dan ketika hal yang semacam ini dia bilang ada jihad, maka berarti dia menipu umat, menistakan jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kan udah bilang, idza taqal musliman, muslim sama muslim kalau dia saling berjumpa menghunuskan pedang, yang membunuh, yang dibunuh, dua-duanya di neraka. Itu fatwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membunuh ya di neraka, tapi yang dibunuh kok di neraka? Gimana ceritanya? Innahu kana harisan ala qatil sahibih. Sebab dia pun juga berupaya, punya obsesi, punya niat, punya keinginan untuk membunuh lawannya. Dia punya niat untuk membunuh lawannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niatnya itu, tekadnya itu, walau cuma dia matinya apes saja, maka dia di neraka. Bahkan dulu Sayyidina Usamah bin Zaid, kekasih Rasulullah, ayahnya dahulu adalah kekasih Rasulullah, Zaid bin Harithah, dan Usamah adalah udah kayak cucu bagi Nabi Muhammad, seseorang yang sangat disayang, dicintai, dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pernah Usamah bin Zaid, saat itu beliau di dalam jihad pasukan yang diutus oleh Nabi Muhammad dalam sebuah peperangan yang direstui oleh Nabi Muhammad, jihad yang benar menurut Nabi Muhammad. Itu jihad yang sebenarnya. Tahu-tahu Usamah bin Zaid berhadapan dengan seseorang yang mana setelah itu orang melawannya dengan gigih, tahu-tahu berhasil ditumbangkan, dijatuhkan. Udah akan dihabisi itu orang kafir dalam peperangan yang sah ini, tahu-tahu itu orang dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, saya masuk Islam, saya masuk Islam. Mengucap 2 kalimat syahadat. Udah tinggal dihabisin. Usamah bin Zaid orang cerdas, teliti, dan dia melihat di situasi tersebut, ini orang nggak punya niat baik untuk masuk Islam. Sebab keadaan menyatakan, menunjukkan, mengisyaratkan zahirnya itu kalau dia ini mengucap 2 kalimat syahadat cuma untuk nyelamatin dirinya dari pedang. Ya, dari tadi dia berperang gigih, lukain orang, bunuh orang, begitu dia dijatuhkan oleh Usamah bin Zaid langsung dia syahadat. Nah itu kan kayak mau main, namanya mempermainkan. Maka Usamah nggak peduli, tebas, dibunuh, dihabisi. Berita itu sampai kepada Nabi Muhammad. Begitu sampai beritanya kepada Rasulullah, maka Rasul bilang, ya Usamah, agatalta ba'da ayyaqula la ilaha illallah. Berani kamu membunuh dia setelah dia mengucap la ilaha illallah. Bilang, ya Rasulullah, dia mengucap itu pura-pura untuk melindungi dirinya dari pedang, untuk cari aman. Dari tadi dia punya kesempatan, dia nggak ucapkan. Begitu dia udah tinggal dikalahkan, langsung dia mengucap untuk menyelamatin diri dari pedang. Maka Rasul bilang kepada Usamah bin Zaid, begitu, emang kamu bilang dia pura-pura Islam nggak masuk dalam hatinya, emang itu udah belek, udah dibuka hatinya, dipotong dadanya, buka hatinya, sehingga engkau bisa menghakimi Islamnya pura-pura atau kagak? Ente siapa? Ini Usamah, sahabatnya Nabi Muhammad, tinggal di rumahnya Nabi Muhammad, orang yang abahnya udah kayak anak angkatnya Nabi Muhammad. Abahnya dia Zaid bin Harithah, dulu dipanggilnya Zaid bin Muhammad. Udah kayak anak terhadap Rasulullah SAW. Dia ngerti metodenya Nabi, caranya Nabi dari bayi kok. Dari bayi
udah diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam marah, menyatakan begitu apa yang dia lakukan itu keliru dan salah. Agar talta ba'da yaqula la ilaha illallah, berani kamu bunuh dia setelah dia mengucap la ilaha illallah. Fama tasna bila ilaha illallah yaumil qiyamah, maka bagaimana kamu besok hari kiamat akan berbuat dengan kalimat la ilaha illallah ketika kamu membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini orang yang mengucap la ilaha illallah 2 menit yang lalu habis ngebunuhin sahabat Rasulullah. Orang yang mengucap la ilaha illallah tadi itu beberapa menit yang lalu habis merangin, habis melukain, habis membunuh sahabat Nabi. Dia belum pernah sujud sekalipun buat Allah. Dia belum pernah sholat 1 rakaat pun juga. Tapi yang dilakukan oleh Usama dikecam habis oleh Nabi Muhammad. Sampai itu Usama nyesalnya, tahu bagaimana? Nyesalnya Usama itu betul-betul sebuah pelajaran besar baginya. Dia bilang sampai saya berharap coba saya masuk Islamnya setelah kejadian ini. Kenapa? Sebab kejadian ini adalah sebuah cacat di dalam track recordnya saya. Saya berandai-andai coba saya masuk Islamnya setelah ini. Kenapa? Sebab Islam, begitu orang masuk Islam, dia masuk Islam, Islam tuh menghanguskan, menghilangkan, menghapuskan semua dosa-dosa yang terjadi sebelumnya sebesar apapun juga. Dihapuskan. Sebab nih dosa kayak begini nih, enggak kayak ini nih, enggak ada yang bisa ngapusin kecuali kalau dia baru masuk Islam langsung dihapuskan ke dosa-dosa yang telah lalu, ya, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah karenanya itu hati-hati. Padahal tuh orang belum pernah sholat 1 rakaat pun juga, belum pernah sujud sekalipun juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah kita tuh jihad sesuai perintahnya Allah, apa yang diperintahkan Allah dengan cara yang diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Muslim sama Muslim saling bunuh-bunuhan itu mah bukan jihad namanya. Itu sebuah kejahatan, bukan jihad. Rasulullah menekankan lagi dalam Hajjatul Wada', di haji perpisahan. Itu dikenal Hajjatul Wada'. Bahkan ketika Rasul mau haji itu, Nabi niatnya mau pergi haji itu mendadak. Dan saat itu sahabat lagi dilanda wabah penyakit. Banyak orang-orang yang sedang sakit. Begitu, tapi haji nggak libur, tetap jalan terus. Apalagi ditutup juga kagak. Enggak. Ya, ini sunnahnya Nabi. Ya, sunnahnya Nabi Muhammad, ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, haji jalan terus. Padahal lagi wabah penyakit saat itu. Sehingga sahabat yang bisa hadir ketika mendengar Nabi melaksanakan Hajjatul Wada, begitu, itu yang bisa hadir dari sahabat cuma sedikit, 100.000 orang. Tapi totalnya itu kalau bisa semuanya para sahabat itu 180.000 lebih, mendekati 200.000 jumlah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa hadir bersama Nabi Muhammad dalam Hajjatul Wada cuma 100.000. Dan Rasulullah waktu itu di Arafah, di 9 Dzulhijjah, hari yang paling sakral, di tempat yang paling sakral, di acara yang paling sakral, di negeri yang paling sakral, di bulan yang paling sakral, di musim yang paling sakral. Nabi bilang sesungguhnya itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, seperti sakralnya hari kalian ini, bulan kalian ini, negeri kalian ini. Kata Rasulullah, itu sakral. Jangan dinodai darah sesama muslim, kehormatan sesama muslim. Begitu juga jangan dinodai harta sesama muslim, diambil, direbut, dijarah. Terus bagaimana tadi dibilang mencari celah. Bagaimana? Kan Nabi bilang sesama muslim. Bagaimana untuk nih orang yang saya incer, saya lengserkan dia dari predikat muslim? Gimana caranya? Dia cari cara, ente munafik. Kenapa? Dibawain hadis Nabi, idza haddatsa kadzaba wa ada akhlafatu min akhana.
Dia cari dalil itu. Terus sudah gitu dengan apa nih? Kalau munafik artinya menunjukkan Islam, dalamnya kufur. Berarti ente sekarang bukan lagi munafik, kafir langsung. Nah, kalau kafir boleh disembelih, dipotong, boleh dibunuh, boleh diambil hartanya, begitu deh. Sebab tuh otaknya iblis bermutasi di otaknya dia, berkembang tuh otak. Waliyadzubillah min dzalik, cari celah untuk menumpahkan darah sesama muslim. Nabi bilang la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Man kafara musliman faqad kafar. Orang kalau mengkafirkan sesama muslim maka dia telah menjadi kafir. Mengkafirkan sesama muslim, dia kafir semuanya. Dan yang pada bunuh-bunuhan tuh muslimin di Suriah, di Irak, di mana itu satu sama lain saling mengkafirkan satu sama lain. Oh, Anda nggak mau sholat di belakang dia, emang dia muslim? Kenapa? Beda partai, beda yang saya dukung. Dia dukung presiden ini, saya dukung calon yang ini. Tuh. Kira-kira mirip nggak sama di Indonesia kejadiannya? Mirip kejadiannya. Cuma mereka itu sudah telanjur kejebur di jurang hingga terjadi konflik besar-besaran. Kita menuju ke sana. Kalau kita mau buka otak kita selamatin diri kita, itu jalan ujungnya kayak begitu. Makanya ini hal kayak begini kan udah dibaca sama guru-guru kita yang ngerti adonan, ngerti. Soalnya orang kalau mau masak sesuatu udah kelihatan ada berasnya, ada garamnya, ada cabenya, ada bawangnya, ini udah diulek, ini udah dicampur. Begitu telurnya udah ada, daging iris, mau bikin nasi goreng ya, dia udah tahu. Nah begitu juga, ya, chef yang berpengalaman melihat ini di Indonesia maki-makiannya udah, mengatasnamakannya udah, ininya udah, lu mau jadi kayak Suriah ya, mau jadi kayak Irak ya, mau jadi kayak Afghanistan ya. Soalnya tuh semuanya nih bumbu-bumbunya udah ada, udah lengkap. Kecuali kalau dari sekarang nih kita taubat dan jangan kita ketipu dengan ajakan-ajakan yang mengatasnamakan jihad. Preman ngajak jihad, maling ayam ngajak jihad, tukang todong, tukang palak di terminal ngajak jihad, orang mabok ngajak jihad. Ini jihad ajakan suci yang dikumandangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Enggak dikumandangkan sama orang mabuk, sama orang teler yang kayak begitu. Kemana kesakralan jihad tersebut? Nabi bilang sibabul mu'min fusuk wa qitaluhu kufrun wa la'nuhu kagatlihi. Ada fil Bukhari disebutkan mencaci sesama mukmin, mencaci, ngatain orang beriman, ya, ngatain orang yang beriman, dikatain, itu adalah sebuah kefasikan. Wa qitaluhu, memerangi, menghalalkan darah muslim lain, menghalalkan, memerangi, membunuh muslim lain, hada kufur. Wa la'nuhu kagatlihi, melaknat muslim lain sama seperti dosanya seperti membunuh muslim tersebut. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang bilang kita menisbatkan ini kita lakukan untuk membela agama. Maaf, dari kapan agama Islam dibela dengan menjadi orang fasik? Jadilah kamu orang fasik untuk membela agama ini. Ada begitu? Gak bisa. Jadilah kamu pezina dalam rangka membela Allah. Jadilah kamu pencuri untuk membela Allah. Jadi maling untuk membela Allah. Jadi rampok, jadi galon untuk membela Allah. Jadi penyamun untuk membela Allah. Lah. Begitu juga agama tidak dibela dengan hal yang bela agama tapi berujung penyesalan hari kiamat. Kan nggak mungkin itu. Bela agama bahagia hari kiamat,
Bela agama menjadi orang mulia, bela agama menjadi penghuni surga. Tapi katanya bela agama tapi berujungnya penghuni neraka. Gimana cerita? Bela agama jadi penyesalan hari kiamat. Bela agama menjadi orang fasik. Bela agama menjadi penjahat di mata Allah Ta'ala. Ini sekarang, makanya kan tadi Al-Buti itu katanya Habib Ahmad bilang, makanya saya nggak tahu nih agama yang kita bela sekarang, yang kita galang aksi untuk bela agama, bikin gerakan-gerakan dalam rangka membela agama, bikin kumpulan acara, aksi ini dan itu untuk membela agama. Itu agama yang dulu diperjuangkan oleh Nabi Muhammad, versinya Nabi benar atau versinya kita? Soalnya kalau agama yang diperjuangkan oleh Nabi dan para sahabat itu udah jelas benar. Tapi ada lagi setelah mereka itu kemasannya tuh agama, tetapi dalamnya agenda pribadi dia, hajatan politiknya dia. Kalau dia mau jujur dari awal, enggak nih hajatan politik saya, biar saya yang duduk, biar saya yang menang, biar saya yang jadi. Orang enggak ada yang ketipu, enggak ada yang kemakan. Tapi ketika dikasih kemasan, dikasih topeng, dikasih ondel-ondel, begitu luar, nah orang banyak ketipu di dalamnya. Makanya tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan beliau bilang juga, jangankan ngebunuh sesama muslim, membunuh orang kafir aja dosanya gede. Membunuh orang kafir dosanya besar. Kafir yang bagaimana? Nabi melarang, bahkan di dalam jihad nggak boleh membunuh anak-anaknya orang kafir yang hadir peperangan. Anak-anak mereka, kaum wanita, bahkan musuh orang kafir harbi yang barusan memerangi muslimin, ngebunuhin muslimin, terus mereka kabur, jangan dikejar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kafir harbi. Apalagi orang kafir zimmi yang dilindungi darahnya di dalam negara. Rasulullah bilang, man qatala zimmiyan lam yarah raihatal jannah. Orang kalau udah membunuh seorang kafir zimmi yang dilindungi dalam negara, maka dia nggak bakalan mencium aromanya surga. Bagaimana kalau yang dia bunuh muslim? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak mencium aromanya surga. Aromanya surga tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Dan seseorang itu senantiasa berada di dalam kemudahan, kelapangan Islam, fasilitas, kemudahan dalam agama Islam, selama dia belum menumpahkan darah muslim lain, darah yang haram untuk ditumpahkan. Tapi kalau udah urusan darah, itu yang paling berat. Yang pertama diadili besok hari kiamat, urusan darah. Nabi bilang, hancurnya langit dan bumi, hancurnya langit dan bumi itu lebih ringan di mata Allah daripada membunuh seorang muslim tanpa hak. Tanpa hak. Seandainya penghuni langit, penghuni bumi, mereka semuanya turut andil di dalam terbunuhnya, tumpahnya darah satu orang muslim, maka Allah nggak segan-segan memasukkan semuanya ke neraka. Walaupun bentuk andilnya dengan setengah kata. Gimana tuh setengah kata? Memprovokasi orang untuk membunuh sesama muslim. Bentuknya provokasi. Ayo asah golok kalian. Ayo siapin senjata kalian. Ya. Ayo serbu, ayo bunuh, ayo potong, ayo sembelih. Itu dua kata. Ya, pakai ayo. Kalau seandainya cuma setengah kata, bunuh, serang, serbu, cuma setengah kata, maka besok hari kiamat
dibangkit, di jidatnya tertulis ais min rahmatillah, ini orang tiada harapan baginya dari rahmat Allah. Setengah kata. Bagaimana kalau ceramah full untuk ngajak orang bunuh-bunuhan? Apalagi kalau fatwa. Fatwa orang kayak beginian, fatwanya beda-beda. Ini hari fatwanya beda. Besok berubah kepentingan, fatwanya beda lagi. Lusa beda fatwa lagi. Begitu, tiap hari ganti fatwa, rubah fatwa, rubah fatwa. Tiap hari. Jadi ente mau ikutin fatwa yang mana? Fatwa yang mana? Ngikutin hawa yang kagak jelas. Sebab masalah darah orang tuh bukan main-main, bukan sembarangan. Nggak boleh kita ngegampangin urusan darah perkara ini. Harus natawara, berhati-hati dari perkara darah, dari pertumpahan darah. Makanya negeri kita udah aman, jangan dibikin rusuh. Negeri kita udah aman, jangan kita terpancing untuk dibikin rusuh dengan dalih untuk menuntut keadilan, untuk memberikan kebebasan kepada rakyat, untuk lontong-lontongan, apa deh bahasanya deh, ntar untuk demokrasi, ntar untuk keadilan, ntar untuk bela agama Islam, ntar untuk mengangkat kezaliman, ntar untuk arisan, ntar untuk sunatan, macam-macam deh dalihnya. Kita udah aman, jangan mau kita dibodohi dengan yang kayak begitu. Sebab negeri kalau udah rusuh itu untuk pulihnya nggak cukup 10-20 tahun. Lihat tuh di Ambon yang pernah udah merasakan konflik dan mereka trauma dari konflik, sampai sekarang masih trauma. Nggak cukup 10 tahun, nggak cukup 15 tahun untuk memulihkan itu negeri. Dan juga wilayah-wilayah lainnya, ya, di daerah Poso masih berkecamuk begitu, ntar bangkit lagi. Kemudian juga wilayah-wilayah konflik lainnya. Emang enak hidup dalam konflik? Di Aceh dalam konflik berapa puluh tahun, baru semenjak tsunami aja datang musibah tersebut, hilang langsung, konflik berhenti. Yang bisa ngobatin tuh, yang bisa menghentikan tuh konflik, tsunami. Dari dulu konflik bunuh-bunuhan nggak kelar-kelar, entar ada mayat orang, entar ada mayat polisi, entar ada mayat TNI, entar ada mayat rakyat, entar ada mayat rakyat pejabat, begitu. Nggak bisa dihentikan tuh konflik kecuali dengan tsunami, baru berhenti. Orang kalau ada konflik mau berhentinya susah. Irak dari kapan tahu? Dari zaman kita masih SD konflik, tenang dikit konflik lagi, tenang dikit konflik, sampai sekarang masih belum beres itu negeri. Begitu juga Suriah udah berapa tahun, dan juga di Libya udah berapa tahun. Bahkan tuh orang-orang yang menggulingkan pemimpin yang dulu mereka anggap zalim, mereka bilang, ya coba kita balik ya ke pemimpin tersebut, andai kita nggak gulingkan dia, masih enak hidup kita. Dulu biar kata kita hidup dizalimin, pengajian masih enak, ke masjid masih enak, TPA di mana-mana bersebaran. Beneran. Sampai itu di antara mereka bilang, sultan zalum khairun min fitnatin tadum. Sultan, pemimpin, presiden yang zalim masih lebih baik daripada kerusuhan, konflik, peperangan yang tidak berakhir. Konflik yang nggak ada akhir. Ya udah, mendingan presiden yang zalim deh, pemimpin yang zalim, daripada konflik perang yang tidak berakhir. Pemimpin yang zalim, nah dia yang zalim. Dia yang zalim, dia yang celaka, dia yang binasa. Urusan dia. Tapi orang masih bisa hidup tenang. Gitu. Tapi kalau udah konflik, udah mau pengajian kagak bisa, udah mau ibadat kagak bisa, mau maulidan kagak bisa,
mau melakukan kegiatan ini dan itu semuanya serba susah. Rakyat semuanya susah. Walidzalik jaga negeri kita, jangan kita tertipu dengan ajakan yang macam-macam. Terus provokator di mana aja ada. Provokator di mana aja ada. Sebab ada penyambung lidahnya Nabi Muhammad. Penyambung lidahnya Nabi Muhammad, muslim sama muslim jangan bunuh-bunuhan, saling mengasihi, saling mencintai. Itu penyambung lidahnya Nabi Muhammad. Tapi penyambung lidahnya setan, ayo saling caci maki. Kan caci maki haram. Kalau begitu ini namanya nahi mungkar, kita kasih nama. Ya kan, kayak kotoran kebo dikasih nama dodol. Gitu. Ketemu orang pasar minggu, lah ini dodol kayak begini, ini mah bukan. Begitu. Jangan mau kita dibodohin. Penyambung lidahnya Nabi Muhammad itu ngajak orang tuh islah, damaikan manusia, fa aslihu baina akhwaikum, damaikan antara persaudaraan kalian. Bukan rusuhkan, bikin berantem kan antara kalian. Itu ajakannya iblis. Itu tahrish itu ajakannya iblis. Mengajak orang untuk ribut, untuk berkelahi, untuk konflik satu sama lain. Yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Misinya syaitan menempatkan di tengah-tengah kalian permusuhan dan kebencian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatin negeri kita. Ya, ini kita udah tahu jihad kayak bagaimana yang sebenarnya. Makanya kita udah jangan ketipu dengan ajakan yang macam-macam. Udah, ini kita hidup di zaman sekarang. Kan di depan kita nih Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, ya. Dia tahu arti jihad, masa dia nggak tahu? Dia hidup di zaman Belanda, dia hidup di zaman Jepang, dia hidup di zaman Orde Lama dan juga di zaman Orde Baru. Dia ngalamin itu semuanya. Begitu juga Al-Habib Muhammad bin Ali putra beliau, Al-Habib Saleh Tanggul, Habib Abi Bakar Gresik, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib, begitu juga Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, begitu juga Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, begitu juga mereka para wali-wali lainnya. Mereka tahu, dan ajakan mereka itu nggak ada yang ngajak kita untuk saling konflik, bunuh-bunuhan sesama muslim, nggak ada. Mereka semuanya mujahidin, tapi nggak ada di antara mereka ngajak ayo muslim sama muslim saling berantem, tidak ada. Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya, Mufti Betawi, begitu juga. Nggak ada di antara mereka sebutin satu aja tuh, satu. Soalnya sekarang orang komentar banyak, ngomong banyak, begitu. Tapi ngomongnya yang ilmiah dikit. Kita nggak dialog sama orang gila, kita nggak dialog sama majnun, kita nggak dialog sama orang yang soalnya kita kalau diajari nama Allah Ta'ala, kalau ada orang geblek, ya jangan diladenin, iyain aja. A'rid anil jahilin, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jangan ladenin. Sayyidina Syafi'i bilang, ma jadaltu 'aliman illa ghalabtuh, wa ma jadalani jahilun illa ghalabani. Saya kalau berdebat, adu argumentasi sama ulama, saya unggul. Saya mengalahkan dia. Ilmu adu ilmu, argumentasi adu argumentasi. Tapi kalau saya diajak jidal, diajak debat oleh orang geblek, ya menang dia deh. Orang geblek, begitu. Caci maki dia jagonya. Saya nggak bisa caci maki. Mengejek dia ahlinya. Saya nggak bisa ngejek. Kita bawain dalil dari nih dalilnya. Dia nggak bisa baca, bacanya terbalik lagi. Orang kayak begini terus kita mau dialog sama dia, bacanya terbalik. Dia nggak tahu. Amir Umar Maula Khaila bilang dia nggak tahu alif yang tegak apa yang telentang. Dia nggak bisa bedain alif tegak apa telentang. Kayak begitu. La ilaha illallah. Ya Allah bitaufiq. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pemahaman kepada kita sekalian. Ikutin jalan yang udah jelas, jangan ikutin yang macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik